Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode A.A. Radya Chupa. Maaf Eyang Kiai, saya tidak bersedia mempelajari jurus yang ganas ini. Saya khawatir jika menguasainya akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kakang Penangsang yang memiliki kepandaian pilih tanding saja. Jika Allah menghendaki, maka tak ada kemampuan kita untuk mengelaknya. Biarkan takdirku berjalan sebagaimana yang sudah dituliskan. Saya tidak ingin melawannya. Masya Allah, engkau sungguh berbudi pekerti luhur, Pangeran. Akan banyak sekali aral rintangan yang akan engkau hadapi di tempat barumu nanti. Sungguh kepandaian kanuraganmu akan membuat engkau memiliki banyak pengikut. Tetapi hari ini aku yakin, jika kelak suatu ketika engkau memiliki banyak orang-orang yang mengasihimu, itu tidak lain karena ketulusan hatimu. Aku akan memberikan catatan-catatan yang telah aku tulis untukmu. Di dalamnya berisi pengalaman spiritualku dalam mencari kebenaran tentang Islam. Semoga catatan ini dapat menuntunmu mendapatkan hidayah, agar berguna kelak bagi para pengikutmu di masa depan. Matahari telah beranjak dari peraduan. Ayam jantan berkokok. Pangeran Arya Mataram mencium tangan kakek sepuh di hadapannya. Kedua tokoh penting tanah Jawa itu nampaknya saling mengagumi satu sama lain. Pangeran Arya Mataram kagum akan kedalaman ilmu agama dan ilmu silat Eyang Kiai. Begitu sebaliknya Eyang Kiai kagum akan kemurnian hati Pangeran Arya Mataram. Keputusan penerus tahta Keraton Jipang menolak mempelajari jurus-jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi itu tanpa disadarinya akan menghapus cerita keberadaannya di masa mendatang. Setelah menuntaskan pertemuan dengan Eyang Kiai, Pangeran Arya Mataram pamit. Ia bersama istrinya kembali ke Keraton Tuban. Keduanya hanya diantar seorang prajurit biasa yang berperan sebagai penunjuk jalan. Pangeran Arya Mataram kemudian menghadap Adipati Tuban Raden Haryo Balewot. Anehnya, tanpa disadarinya setelah mendapatkan ilmu batin dan menolak jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi, mata hati Pangeran Arya Mataram terbuka. Ia dapat melihat akan ada kesedihan di masa setelah Raden Haryo Balewot berkuasa di Tuban. Dalam hatinya, Pangeran Arya Mataram bersedih. Penglihatannya yang baru itu akan menjadi sesuatu yang buruk jika dikuasai oleh orang yang salah. Adimas Raden Balewot, saya sudah hampir sepekan berada di Tuban. Selama sepekan ini pula, Eyang Kiai banyak menurunkan ilmu agama kepada saya. Sudah waktunya kami nyuwun pamit. Izinkanlah kami berangkat berlayar menuju tujuan di Pulau Sumatera. Semakin lama kami berada di sini, semakin banyak pula prajurit-prajurit bayaran yang akan datang ke Tuban dan membuat keonaran. Ah Kakang, tak berani aku menahan keinginanmu, tetapi izinkanlah aku memberimu 100 prajurit pilih tanding untuk menjaga keamanan kalian selama di perjalanan. Wah, kami jadi merepotkanmu. Biarlah rombongan kami berangkat dalam jumlah yang sedikit, agar tidak menarik perhatian. Dengan halus, Pangeran Arya Mataram menolak niat baik Adipati Tuban. Jika engkau menolak kawalan dari prajuritku, maka aku tetap akan bersikeras memaksa orangku itu untuk ikut denganmu, Kakang. Kepala prajurit pengawalku Bekel Sekalulung aku titipkan kepadamu. Biarlah ia untuk sementara mengabdi kepada engkau dan memperluas pengalamannya di Pulau Sumatera.
Raden Haryo Balewot tetap ngotot memberi prajuritnya untuk mengawal keselamatan Pangeran Arya Mataram. Tapi lagi-lagi tawarannya ditolak olehnya. Saya tidak berani menerima niat baikmu, Adimas. Biarlah saya dikawal oleh Raden Kuning. Setelah kami selamat di perantauan, tentunya Raden Kuning akan menepati janjinya mempererat hubungan kekerabatan dengan Keraton Tuban dengan menikahi keponakan Raden Balewot, Putri Wuwu. Dalam hatinya, Raden Haryo Balewot kagum akan teguhnya pendirian orang yang masih terhitung saudaranya itu. Setelah terus-menerus ditolak oleh Pangeran Arya Mataram, Raden Balewot akhirnya mahfum. Penerus setelah Keraton Jipang itu adalah sosok yang memiliki keikhlasan luar biasa dan tidak memiliki ambisi apapun terkait tahta kerajaan Demak. Dalam hatinya ia berjanji akan menyampaikan langsung penilaiannya ini kepada Adipati Pajang, Jaka Tingkir. Kakang Hadiwijaya salah menilaimu, Kang Mas Mataram. Jika saja ia tidak berambisi atas tahta kerajaan Demak, pastilah orang yang berakhlak baik sepertimu akan dapat menghasilkan karya-karya berisi falsafah hidup bagi orang Jawa di masa depan. Sayang sekali orang Jawa akan kehilangan tokoh sepertimu, Kang Mas. Aku hanya bisa mendoakan saja agar engkau selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi belum seberapa meninggi ketika rombongan keluarga Keraton Jipang berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Raden Kuning nampak gelisah. Dari sudut matanya, ia tidak melihat sang pujaan hati berada di Paseban. Padahal mereka sudah akan berpamitan. Pangeran Sekar Tanjung dapat menangkap kegelisahan hati calon sepupu iparnya itu. Ia lalu menghampiri Raden Kuning. Putri Wuwu memang kulihat masih belum muncul di Paseban. Ternyata karena itu engkau jadi gelisah, Raden Kuning. Pangeran Sekar Tanjung tertawa menggoda. Malu aku terhadapmu, Pangeran. Betapa jeli sekali engkau melihat bahwa hatiku tengah gelisah. Raden Kuning menjawab malu-malu. Belum ia menyelesaikan kalimatnya, orang yang ditunggu telah tiba di Paseban. Ya, Putri Wuwu dengan langkah anggun masuk ke Paseban dan langsung menghampiri tunangannya yang sedari tadi gelisah. Kang Mas Wirayuda. Wajah cantik itu menampakkan kedukaan. Di kelopak matanya bahkan mengembang air mata. Kentara sekali jika gadis itu tak mampu menutupi kesedihannya. Dirimu jangan bersedih, Dek Ajeng. Aku pergi tak akan lama. Aku terikat janji kepadamu. Doakan saja aku bisa menunaikan tugasku dengan cepat, dan kita bisa kembali berkumpul. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan hari ini perpisahan itu ternyata menyedihkan. Putri Wuwu sadar jika dirinya tengah berduka. Penyebabnya adalah harus berpisah dalam waktu yang tak dapat ditentukan dengan sang pujaan hatinya. Kang Mas, aku selalu berdoa untuk keselamatanmu dan untuk kebahagiaan kita di masa mendatang. Jika saja aku boleh menangis meraung-raung saat ini untuk menahanmu agar tidak pergi, pasti aku telah melakukannya sedari tadi. Aku menunggumu di tanah Jawa untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, Kang Mas. Putri Wuwu mencurahkan kedua tangannya di depan dada. Ia pun membungkukkan badannya lalu mencium tangan calon imamnya, Raden Kuning. Begitulah cinta. Dari dulu ia memang mampu membolak-balikan hati manusia. Rombongan pelarian Keraton Jipang itu kemudian diantar langsung oleh Raden Haryo Balewot beserta orang-orang penting dari Keraton Tuban ke dermaga. Aktivitas di pelabuhan perdagangan internasional hari itu tetap padat seperti biasanya. Pangeran Arya Mataram naik ke atas kapal diikuti oleh yang lain. Raden Kuning, Bujang Jawa, dua punggawa yaitu Tuan dan Kedum paling belakangan naik ke kapal Jung. Diiringi derai air mata Putri Wuwu, kapal Jung berbendera Keraton Jipang itu melepas sauh berlayar ke Laut Jawa menuju Selat Malaka yang menjadi jalur sutra, jalur perdagangan yang menjadi salah satu tujuan pelayaran dunia. Putri Wuwu terlihat tak henti-hentinya melambaikan tangannya. Di atas geladak kapal, Raden Kuning mencium sapu tangan yang diberikan pujaan hatinya ketika ia pamit tadi. Dek Ajeng Wuwu, mungkinkah kita nanti akan bersama lagi?
hanya Allah yang tahu. Kapal Jung milik Keraton Jipang melaju lambat menuju Laut Jawa. Pangeran Arya Mataram memandang pelabuhan Tuban dari buritan. Sejauh matanya memandang, sejauh itu pula kenangan akan Kadipaten Tuban, wilayah yang mempertemukan dirinya dengan Mimi Aisyah, istrinya. Di masa kejayaan Kerajaan Demak, wilayah Tuban menjadi daerah yang ditaklukkan oleh Sultan Trenggono. Kadipaten Tuban mengukir sejarah bagi pesatnya lalu lintas laut di wilayah timur Pulau Jawa itu. Banyak kisah yang menceritakan peranan Tuban di masa lampau. Pelabuhan Tuban memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan laut dari pulau-pulau di Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Dalam benak Pangeran Arya Mataram, Tuban adalah rumah kedua baginya. Kadipaten Tuban juga amat berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai bagian dari jalur sutra laut, Pelabuhan Tuban menjadi salah satu tujuan utama perdagangan. Komoditas perdagangan yang tersedia cukup lengkap. Bahkan dalam sejarahnya puluhan kapal dari Maluku menggunakan Pelabuhan Tuban sebagai daerah penampung rempah-rempah yang akan dikirim ke luar negeri. Pangeran penerus Trah Keraton Jipang itu terkenang banyak kisah yang memuat tentang Tuban di masa Kerajaan Demak. Ia bahkan pernah merasakan menimba ilmu agama di tempat asalnya para wali songo itu. Di kaki Gunung Buria, ia pernah menjadi santri dan mendalami tentang Islam dari Kanjeng Sunan Muria. Di tempat itu banyak sekali cerita tentang perjalanan Kadipaten Tuban di masa lampau. Banyak sekali cerita yang terukir dalam kehidupanku di Kadipaten Tuban. Di tempat itu aku menemukan banyak sekali pelajaran berharga. Istriku yang solehah pun aku dapatkan di sana. Pangeran Arya Mataram bergumam sendiri. Ya, peranan Tuban ketika Kerajaan Demak berkuasa sebenarnya hampir tidak berubah sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit, yaitu menjadi daerah pertahanan dan industri. Tuban merupakan salah satu pusat industri kapal untuk kebutuhan perang yang terkenal di Asia Tenggara. Kemahiran dalam membuat kapal sesungguhnya telah lama dikuasai oleh orang-orang Jawa. Namun produksi kapal sepertinya hanya terbatas pada pembuatan kapal-kapal kecil, perahu tempur cepat, dan kapal pengangkut bertonase kecil. Adik Raden Fatah, Raja pertama Demak, yaitu Raden Husein yang berasal dari Palembang, ketika mengabdi menjadi prajurit di Kerajaan Majapahit, memiliki kepandaian membuat petasan dari mesiu dan pernah juga bekerja di gelagangan kapal di Semarang. Kepandaian di bidang pertukangan kayu untuk industri kapal itu didapatkan dari orang-orang Tionghoa dari dinasti Ming yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Mereka umumnya beragama Islam yang menganut mazhab Hanafi. Kepandaian membuat kapal itu akhirnya juga dimiliki oleh warga setempat dan daerah Lasem khususnya yang terletak antara Tuban dan Jepara, kemudian menjadi pusat industri pembuatan kapal. Lasem, Tuban, Jepara berkembang menjadi lokasi industri perkayuan karena wilayahnya berada di dekat hutan jati Rembang yang sekaligus menjadi daerah pemasok bahan baku kayu. Para pedagang yang punya cukup uang biasanya datang dan membangun jung mereka di negeri Rembang ini. Lasem, Tuban, Jepara, dan yang dekat dengan hutan jati Rembang menjelma menjadi pusat industri galangan kapal di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, daerah Jepara juga bahkan menjadi pusat kerajinan ukiran kayu. Produk ukiran kayu itu awalnya digunakan oleh kerabat raja-raja dan bangsawan saja. Namun permintaan akan kerajinan ukiran kayu akhirnya meluas hingga diminati juga oleh warga biasa dan bahkan diminati oleh orang luar Pulau Jawa. Tuban, Lasem, Rembang, dan Jepara merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Demak. 4 daerah itu menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan Kerajaan Demak. Armada laut Kerajaan Demak produksinya dipusatkan di Kadipaten Tuban, Lasem, Rembang, dan Jepara yang berada di bawah kekuasaan Demak. Kapal-kapal itu berfungsi untuk mengangkut hasil pertanian dari daerah pedalaman dan menjualnya kembali di pulau lain di Nusantara. Adanya industri kapal ini juga memungkinkan Demak mengerahkan sejumlah kapal untuk ekspedisi lintas laut untuk maksud damai maupun tujuan berperang.
Adipati Tuban dapat menggerakkan sekurang-kurangnya 32.000 sampai 33.000 prajurit infanteri dari 500 prajurit berkuda. Hal ini memberi indikasi bahwa Tuban merupakan pusat kekuatan armada perang yang potensial. Di samping itu juga, Tuban merupakan wilayah pemukiman yang padat. Pangeran Arya Mataram masih berdiri di Purita. Saat itu hari tepat berada di atas kepala. Raden Kuning menghampiri junjungannya itu. Nuhun sewu. Apakah gerangan yang merisaukan hati pangeran? Saya memperhatikan dari kejauhan. Lama sekali Gusti merendung di buritan kapal ini. Aku memikirkan nasib keluarga kita, Wira. Keputusan melarikan diri ini memang sudah kuanggap sebagai bagian dari takdirku. Tetapi apakah kalian juga layak untuk ikut bersamaku ke tempat yang belum pernah kita kunjungi? Sandiku tahu Gusti. Apapun yang menjadi keputusan Gusti Pangeran menjadi titah bagi kami semua. Tak adil rasanya jika aku merampas masa depanmu. Terlebih aku lihat Dimas Raden Haryo Balewot menaruh harapan besar kepadamu. Engkau akan menjadi orang besar jika tetap di Tuban. Mohon ampun Gusti. Keselamatan keluarga kita menjadi tujuan dari kami yang menjadi prajurit Jipang. Kepentingan pribadi saya, janganlah membuat Gusti Pangeran risau. Terima kasih keponakanku. Engkau telah begitu banyak berkorban untuk Jipang. Pasti almarhum orang tuamu akan tersenyum melihat engkau sekarang tumbuh sebagai prajurit yang gagah perkasa dan berbudi luhur. Sebentar lagi kita memasuki perairan Laut Lepas. Jalur yang kita lalui ini merupakan jalur sibuk pelayaran dunia. Aku pernah mendapat cerita dari Paman Patih Matahun bahwa di jalur sutra ini, khususnya di wilayah perairan Palembang, masih banyak perompak dari Hokian. Kumpulkan seluruh anak buah kapal sore nanti di Geladak. Aku sendiri langsung yang akan memberikan penjelasan. Sandiku tahu Gusti Pangeran. Sutra merupakan sebuah jalur perdagangan yang membentang dari Cina di Asia Tenggara hingga Roma di Eropa. Rute perdagangan ini membentang sepanjang kurang lebih 7.000 mil, yang kemudian populer dinamakan Jalur Sutra. Rute ini dibentuk sejak 4 abad sebelum Masehi. Namun sebutan Jalur Sutra Laut baru muncul di masa kejayaan Kerajaan Demak. Dinamakan Jalur Sutra karena jalur ini menjadikan kain sutra sebagai komoditas andalan. Bahan kain sutra menjadi simbol status sosial seseorang. Di zaman Romawi kuno, jubah berbahan sutra dipakai oleh kalangan raja dan bangsawan saja. Begitu tingginya harga selembar sutra sama dengan gaji seorang prajurit Romawi Timur dalam setahun. Sama nilainya dengan harga selembar sutra. Namun pada awal abad Masehi, pedagang-pedagang lebih memilih menggunakan sarana laut sebagai jalur utama perniagaannya. Jalur sutra laut semakin hari semakin ramai dan populer dengan tetap menjadikan kain sutra sebagai komoditas utamanya. Jalur sutra laut membentang mulai dari Laut Merah hingga Laut Cina Selatan. Tidak bisa dipungkiri ketika para pedagang menggunakan jalur sutra laut, maka patut diduga para pelaut dan pedagang Nusantara ikut terlibat. Karena jalur sutra laut ini dipastikan menggunakan Selat Malaka sebagai tempat transit utamanya. Keikutsertaan para pedagang Asia Tengah yang ikut meramaikan perdagangan jalur sutra darat pada saat jalur sutra darat di Asia Tengah masih sangat ramai. Beberapa komoditas dari Nusantara adalah kapur barus, cengkeh, rempah-rempah, emas, dan beras. Bahan pengawet yang populer didatangkan dari Nusantara yaitu kamper. Selat Malaka merupakan lintasan terdekat dari Lautan Hindia menuju Lautan Pasifik dan sebaliknya, sehingga menjadi urat nadi perekonomian dunia. Selat Malaka merupakan perbatasan laut dari 3 negara, yaitu Sumatera dan Malaya. Selat ini membentang sekitar sepanjang 800 km dan setiap tahunnya dilalui sekitar 70.000 kapal atau kira-kira 150 sampai 200 kapal tiap hari. Sebenarnya Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang sempit, dangkal, dan berkelok-kelok, tetapi tetap ramai.
Selat Malaka bukan semata-mata koridor bagi lalu lintas laut dari timur menuju ke barat ataupun sebaliknya, tetapi juga menjadi jalur komunikasi antar selat dan mengintegrasikan daerah-daerah dan negara-negara masing-masing kedua sisi selat. Karena itu, perdamaian dan kestabilan wilayah Selat Malaka merupakan prasyarat bagi perkembangan pasokan energi yang lancar dan perdagangan antar bangsa. Sejak periode kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, Selat Malaka memiliki kedudukan cukup penting dalam dunia perekonomian, khususnya perdagangan dan pelayaran. Salah satu faktor penting yang mendukungnya adalah posisi geografisnya. Keberadaan Selat Malaka yang menghubungkan antara negara-negara di Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Timur memang merupakan faktor utama yang menjadikan Malaka memiliki peran penting dalam jalur perdagangan internasional. Posisi sentral dan strategis ini masih tetap bertahan ketika arus Islamisasi di Nusantara berjalan. Lebih-lebih ketika jalur sutra bergeser dari jalur sutra darat ke jalur sutra laut via Selat Malaka. Dengan mulai beralihnya rute perjalanan jalur sutra ke selatan, pedagang-pedagang di kota-kota lokal Nusantara sedikit demi sedikit mendapat semacam kesempatan untuk unjuk diri dan berperan sebagai pedagang kelas dunia. Bahkan, kota-kota di beberapa pulau Nusantara, khususnya bagian barat misalnya Sumatera atau Jawa, menjadi tempat transit. Kota-kota tersebut seolah-olah mendapatkan berkah dari ramainya peralihan jalur sutra darat ke jalur sutra laut. Kota-kota penting masa itu yang berkembang diantaranya adalah Aceh dan Pasai, dan beberapa kota di pesisir pantai timur utara dan barat Pulau Sumatera, dan juga Tuban di Pulau Jawa. Tuban sebagai salah satu kota di Bandar Kuno, Jawa bagian timur, telah memainkan peranan yang penting sejak berabad-abad yang lampau. Sudah sejak lama terjadi perdagangan antara kawasan dunia barat dan timur yang bersentuhan dengan Tuban. Para pedagang yang melintasi berbagai negara menempuh perjalanan yang amat panjang dan melelahkan, didorong untuk memperoleh komoditas dari negeri yang jauh. Para pedagang yang melintasi Asia Tengah pada umumnya menggunakan unta untuk melewati di padang pasir dan menggunakan kuda ketika berada di padang rumput. Sedangkan ketika melalui laut, mereka menggunakan kapal melewati Laut Tengah, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan. Dalam jalur perdagangan melalui laut inilah, Tuban mengambil peran sebagai cabang atau ranting Selat Malaka, sekaligus menjadi tempat transit jalur sutra laut. Hari menjelang sore, ketika Pangeran Arya Mataram menyelesaikan ceritanya, seluruh prajurit Jipang yang telah berkumpul di geladak kapal mendengarkan penuturan junjungannya itu dengan hikmat dan tak berani berkata-kata. Meskipun dalam pelarian, tetapi akibat kebersihan hatinya, aura wajah Pangeran Arya Mataram tetap bersinar-sinar. Hal itu menjadi petanda jika ia memang dilahirkan dengan memiliki terah kepemimpinan. Merpati putih yang membawa pesan telik sandi itu sampai ke tangan pria berperawakan tinggi besar dan berhidung mancung. Janggutnya lebat dan hampir menutupi mulutnya. Kepalanya bersorban dan telinganya memakai anting-anting besar. Wajahnya yang asing itu cukuplah membuktikan jika pria ini adalah bukan orang Jawa. Ya, pria ini adalah seorang murid dari orang suci di India yang kemudian menyimpang dari ajaran agama. Namanya Aaradya Cupat. Ia mendapatkan kesaktian setelah mencuri senjata sakti milik para dewa yang disimpan oleh gurunya. Secara tidak sengaja, Aaradya Cupat memiliki kesaktian luar biasa setelah meminum air bekas rendaman senjata sakti milik para dewa. Gurunya berpesan kepada Aaradya Cupat agar tidak melanggar larangan menggunakan air bekas rendaman senjata sakti milik dewa yang setiap tahun dibersihkan. Namun, Aaradya Cupat secara tidak sengaja mencuri dengar gurunya berbicara dengan dewa tentang rahasia khasiat air rendaman senjata dewa itu. Waktu yang ditunggunya tiba. Sang guru memerintahkannya untuk merendam dan mencuci senjata milik dewa yang berupa keris, tombak, dan gong. Dengan telaten, Aaradya Cupat melaksanakan tugasnya tanpa terlewatkan. Namun air bekas rendaman senjata dewa itu tidak dilarutkannya ke sungai,
melainkan diminumnya hingga tak bersisa. Setelah meminum air itu, seluruh kesaktian senjata dewa masuk ke dalam tubuhnya, dan senjata sakti milik dewa itu moksa. Gurunya yang mengetahui perilaku buruk Aradia Cupat marah dan hendak menghukum mati muridnya yang menyimpang itu. Tetapi setelah memiliki kesaktian senjata dewa, gurunya bukanlah tandingan Aradia Cupat. Dengan mudah ia dapat mengalahkan sang guru dan membunuhnya, serta membakar rumah pertapaannya. Setelah memperoleh kesaktian tinggi, Aradia Cupat melanglang buana berkeliling negeri dan menjadi resi jahat yang menyebarkan angkara. Beberapa waktu lalu, ia mendapatkan pesan untuk membunuh Pangeran Arya Mataram dan keluarganya. Sebagai hadiahnya, Resi Aradia Cupat dijanjikan tanah dan harta keraton Jipang. Telik Sandi yang tanggap menyelusup di kapal Jumbilik keraton Jipang adalah mata-mata yang bekerja untuk Aradia Cupat. Meskipun Telik Sandi itu tewas di tangan Punggawa Kedung, tetapi pesan yang dikirimkan sang Telik Sandi melalui merpati tak dapat ditangkap oleh Punggawa Kedung dan akhirnya sampai ke tangan Aradia Cupat. Dari kaki merpati ada secari kain bertuliskan pesan. Musuh akan ketuban meminta bantuan. Jangan hadang di sungai. Hadanglah kapal jung berbendera Jepang di tengah lautan. Matahari belum muncul ke peraduannya. Menjelang pagi itu, mendung di langit yang belum dampak dapat dirasa lewat rintik hujan yang jatuh satu-satu. Air di muara sungai Bengawan Solo tenang. Air pasang pun belum sempurna kembali ke muara ketika Aradia Cupat mengumpulkan 30 orang prajuritnya. Sekumpulan orang aneh dengan rambut gimbal panjang yang digelung menyerupa sorban. Wajah-wajah hitam itu penuh bedak dan abu. Beberapa di antaranya juga mengecat wajahnya warna-warni. Mereka adalah penganut sekte Aghori Sadus dari India. Pengikut ajaran Siwa itu memang berpenampilan aneh. Abu dan bedak di tubuh setengah telanjang mereka adalah abu yang berasal dari pembakaran mayat manusia. Mereka memperoleh kesaktian secara aneh dengan memakan bangkai manusia. Mereka juga mengoleksi minyak dan tulang tengkorak manusia yang dipercaya dapat mengobati segala macam penyakit. Kita akan berlayar di laut lepas. Buruan kita ada di depan sana. Kalau kita bisa bergegas, sore atau menjelang gelap nanti, kapal buruan di depan sana dapat kita kejar. Aca. Aradia Cupat memberi perintah seraya menunjuk ke arah lautan. Di kelompok sekte Aghori, Aradia Cupat dianggap sebagai penjelmaan Dewa Siwa. Dalam perantauannya, resi sesat itu bertemu dengan sekte Aghori di Varanasi. Dengan kemampuan gaibnya, Aradia Cupat dianggap penjelma Dewa Siwa dan putra Dewi Kalima yang disembah oleh sekte itu. Kedudukannya yang diagungkan oleh sekte Aghori dimanfaatkan Aradia Cupat untuk mempelajari semua mantra dan ilmu gaib sekte aneh itu. Ilmu kesaktiannya yang didapat dari tuah senjata sakti para dewa disempurnakannya dengan menyerap ajaran sekte Aghori. Dari penggabungan itu, Aradia Cupat menciptakan ilmu baru yang diberi nama Kinaram Sikaba. Penamaan itu didapatnya ketika Aradia Cupat melatih ilmu pukulan di antara tumpukan mayat yang disempurnakan dengan melakukan ritual berhubungan badan. Syaratnya adalah kesukarelaan dari anggota sekte untuk berhubungan tanpa paksaan. Orang yang dianggap titisan dewa itu dengan mudah mendapat sukarelawan perempuan dari sekte Aghori. Untuk mencapai kesempurnaan ilmunya, Aradia Cupat juga menggunakan ganja dan tuak agar dapat mencapai ketenangan diri dalam meditasinya. Cara mereka bermeditasi juga sangat aneh karena dilakukan di atas tumpukan mayat. Mereka mempercayai bahwa tubuh manusia adalah murni dan perilaku jahat itu merupakan perilaku roh yang menghidupkan tubuh manusia. Jika roh telah meninggalkan jasad manusia, maka tubuh tanpa roh itu kembali murni dan baik untuk dimakan.
Prinsip dasar praktik yang dilakukan mereka adalah melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritual dan manunggal atau menyatu dengan para dewa. Mereka menolak konsep baik dan buruk. Interaksi pun sangat sulit dengan sekte ini. Bahkan beberapa di antaranya tidak percaya dengan keluarga sendiri dan beberapa memilih jalannya masing-masing. Sisi baik dari sekte ini, mereka tidak percaya karma dendam. Jika tidak ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka tidak ada karma dendam dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan hari ini adalah sebuah keharusan yang mau tidak mau akan tetap terjadi. Mereka percaya Dewa Siwa ada di mana-mana, tidak terpengaruh dan tidak berubah oleh karena suatu apapun. Tuhan mereka itu juga tak terpikirkan dan Tuhan meresap dalam setiap ciptaan, apakah itu makhluk ataupun benda mati. Dengan ilmu barunya, Kinaram Sikama, Aradia Cupat memperoleh status yang tinggi di kelompok sekte Akhori. Perintahnya dimaknai sebagai titah raja yang tidak boleh dilanggar. Kedatangan mereka ke Pulau Jawa adalah karena Aradia Cupat mendapat bisikan untuk mencari pengetahuan tentang ilmu kehidupan. Tanpa sengaja, Aradia Cupat menemukan catatan kuno yang ditulis di atas kulit lembu berisi ujar-ujar Jawa. Dikdaya tanpa aji, luruk tanpa bala, menang datang ngasorake. Setelah berhasil menerjemahkan ujar-ujar kuno itu, Aradia Cupat merasa resah. Selama ini ia selalu mengandalkan ilmunya untuk memperoleh pengaruh. Ia juga selalu mengandalkan pasukannya untuk menang dan dalam setiap kemenangannya itu selalu timbul rasa merendahkan lawan. Ujar-ujar singkat itu ternyata mampu membolak-balikan hatinya, sehingga ia merasa perlu mencari orang yang mampu menerangkan kepadanya pengertian dari ujar-ujar itu. Bersama muridnya, Aradia Cupat kemudian mengambil keputusan untuk berlayar menuju Pulau Jawa dan mencari pencerahan atas keresahan batinnya. Namun langkah kakinya justru mempertemukan ia dengan Ki Panjawi yang kemudian memanfaatkan kesaktian Aradia Cupat untuk mendukung misi mereka menguasai tanah Jawa. Setelah Adipati Pajang mengeluarkan sayembara untuk membunuh Arya Panangsang, Ki Panjawi memberikan sayembara yang sama kepada Aradia Cupat dengan iming-iming mempertemukannya dengan guru spiritual yang mampu memberikan ilmu kehidupan sebagaimana yang ia mau. Untuk mengejar kapal Jung Keraton Jipang, Aradia Cupat dan anggota sektenya mempergunakan kapal berukuran sedang yang memuat paling banyak 10 orang. Jumlahnya ada 4 kapal. Dengan memanfaatkan angin laut dan kemampuan tenaga dalam mereka, kapal itu melesat dengan cepat membelah lautan. Benar saja, hari telah gelap ketika mereka berhasil menyusul laju kapal Jung Jipang. Dengan cekatan 4 kapal pemburu itu menempel kapal buruannya 2 di kanan, 2 di kiri. Setelah mendautkan tambatan di kapal Jung, penumpang kapal berpenampilan asing itu berloncatan ke geladak. Punggawa Kedum yang berjaga di tiang layar baru mengetahui kehadiran mereka setelah penumpang gelap itu tanpa banyak bicara langsung mengeroyoknya. Seketika terdengar suara gaduh di geladak. Punggawa Tuan dan Pujang Jawa langsung melompat ke lokasi keributan. Prajurit Jipang yang berjaga di geladak kapal pun langsung memberikan bantuan. Sayangnya, kemampuan prajurit biasa itu kalah jauh dari penyerangnya. Sesaat saja, beberapa di antara mereka yang berkepandaian rendah langsung mengadu kesaktian dan terlempar dari arena perkelahian terkena pukulan lawan. Aradia Cupat tidak ikut dalam perkelahian. Ia malah menggempos tubuhnya ke atas tiang layar. Dengan kepandaian meringankan tubuh, mudah baginya untuk bertengger di atas tiang layar seperti burung elang yang tengah mengawasi mangsanya. 3 prajurit pilih tanding Keraton Jipang itu mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Beruntung, kakak beradik Punggawa Tuan dan Punggawa Kedum memiliki jurus langkah ajaib. Sehingga dengan jurus anehnya itu, mereka bisa selalu menghindar dari pukulan lawannya yang ganas.
Sementara bujang Jawa yang kebal pukulan beberapa kali terlihat merelakan tubuhnya dipukul lawan karena tidak sempat menghindar akibat kalah jumlah. Lalu di manakah Raden Kuning? Ternyata Raden Kuning berada di buritan kapal, mengambil duduk bersila layaknya orang bersemedi. Matanya terpejam dan tidak mendengar adanya kegaduhan di atas kapal. Ya, Raden Kuning tengah tenggelam dalam konsentrasi melatih tenaga semesta sebagai syarat untuk menguasai jurus ke-7 dan ke-8, Sangkan Paraning Dumadi. Masih seperti yang lalu, tenaga Kawedar selalu menolak tenaga semesta yang telah berhasil dihimpunnya di dada. Saat itu kembali tubuhnya berkeringat dan wajahnya pucat pasi. Tanpa disadarinya, seorang anggota sekte Akhori menemukannya duduk bersila di buritan kapal. Tanpa bicara, pria bertelanjang dada itu mengendap-endap mendekat. Setelah berada dalam jarak yang sangat dekat, Raden Kuning masih tidak bereaksi. Orang itu diam-diam menyiapkan pukulan baut. Senjata yang berasal dari tulang manusia itu diayunkan ke arah kepala Raden Kuning. Saking kerasnya pukulannya, dari senjata tulang manusia itu terdengar suara angin berciutan. Tak sadar bahaya mengintai nyawanya, Raden Kuning masih terpaku tak bergerak, berupaya menyalurkan tenaga semesta ke seluruh aliran darahnya.